Ada malam-malam biasa di Eropa, dan ada malam yang ditulis dengan perjuangan, keringat, dan akhirnya menjadi legenda. Final Liga Champions 2025 bukan sekadar sepak bola. Ini adalah peperangan jiwa, pertarungan dua takdir yang telah ditulis jauh sebelum peluit pertama dibunyikan. Munich kembali jadi altar pengorbanan, tempat di mana satu tim akan lahir sebagai raja baru, dan satu lagi akan tenggelam dalam air mata kegagalan. Inter Milan datang bukan hanya membawa nama besar, tapi juga dendam sejarah yang belum lunas. Sejak kejayaan terakhir mereka di 2010, setiap musim adalah perjalanan panjang penuh luka dan harapan yang hampir padam. Tapi musim ini berbeda. Inter tampil seperti kesatria tua yang kembali ke medan perang lebih bijak, lebih kejam, dan lebih haus akan mahkota Eropa. Namun, di seberangnya berdiri Paris Saint-Germain. Tim yang selama ini seolah dikejar kutukan, tim yang kerap tiba di gerbang surga hanya untuk terpeleset di ambang pintunya. Tapi ada sesuatu yang berubah. Setiap kali Munich jadi tuan rumah final sejak 1979 sampai 2012, selalu lahir juara baru. Sebuah mitos yang kini memeluk PSG erat, seolah berkata, inilah giliranmu. Dua kekuatan besar, dua nasib yang bertabrakan, dan satu malam yang akan dikenang selamanya. Sebelum kita lanjut menyelami cerita penuh emosi dan taktik dari laga ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya, biar kamu gak ketinggalan momen paling dramatis di panggung Eropa. Inter dan Paris Saint-Germain tak tiba di final ini dengan mudah. Jalan menuju Munich dipenuhi duri dan raksasa-raksasa yang harus mereka tumbangkan satu persatu. Inter Milan seperti gladiator tua yang belum habis napasnya menyingkirkan nama-nama besar dengan keberanian yang nyaris gila. Di perempat final, mereka menundukkan Bayern Munich dalam laga dua leg yang dipenuhi drama dan determinasi. Lalu di semifinal, mereka menjinakkan Barcelona. Ya, Barcelona, sang ikon Eropa. Tapi malam itu di Giuseppe Meazza yang jadi raja bukan Blaugrana, tapi Inter. Dengan permainan penuh disiplin dan kesabaran, mereka mengubur mimpi Blaugrana dan melangkah ke final dengan dada membusung. PSG pun datang dengan kisah yang tak kalah megah. Setelah meremukkan Aston Villa di perempat final, mereka bersua Arsenal di semifinal, tim yang selama ini seperti hantu. Tapi kali ini PSG tidak lari. Mereka menatap sang hantu dan menghancurkannya. Gol demi gol, momen demi momen, mereka rebut dengan semangat seolah ini adalah takdir yang tak bisa ditawar. Dan ketika peluit akhir berbunyi di Parc des Princes, tak ada lagi keraguan, PSG pantas berada di sini. Kini, dua tim yang sama-sama pernah berdiri di ambang kekecewaan kembali dipertemukan. Bukan di awal cerita, tapi di akhir. Di bab terakhir. Di titik di mana hanya satu yang akan dikenang dan satu lagi akan dilupakan. Paris Saint-Germain berdiri di ambang sejarah. Bagi raksasa Prancis ini, final Liga Champions kali ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah kesempatan kedua yang tak ternilai. Jalan pembalasan yang terbuka setelah luka mendalam di tahun 2020 ketika mereka harus menundukkan kepala di hadapan Bayern Munchen. Luka itu belum sepenuhnya sembuh, tapi malam ini PSG punya kesempatan emas untuk menyembuhkan segalanya. Di sisi lain, Inter Milan kembali ke tempat yang pernah mereka kuasai. 12 tahun telah berlalu sejak malam magis di bawah arahan Jose Mourinho ketika mereka mengangkat trofi si kuping besar di langit Madrid. Kini, dengan wajah dan jiwa yang baru, Nerazzurri datang bukan hanya membawa harapan, mereka membawa warisan.
kebanggaan, dan tekad untuk menambah koleksi mahkota Eropa mereka. Duel ini bukan hanya tentang dua tim, tapi tentang dua filosofi. PSG datang sebagai simbol era baru, muda, bertenaga, dan penuh gairah. Luis Enrique telah mengubah skuad ini menjadi mesin kolektif yang tak mengenal lelah. Mereka bergerak seirama, menyerang secepat kilat, dan bertahan sekuat baja. Aston Villa dan Arsenal telah merasakannya. Dua korban dari perjalanan tak terhentikan Les Parisiens menuju final. Mereka membungkam Bayern Munchen di kandang sendiri, menjinakkan Barcelona dengan disiplin dan kesabaran. Di balik serangan balik kilat ada strategi yang matang. Di balik setiap langkah ada ketenangan yang menakutkan. Laga ini juga akan menjadi panggung bagi dua penjaga gawang elit, Gianluigi Donnarumma dan Yann Sommer. Dua tembok yang menjaga harapan masing-masing klub. Di semifinal, keduanya tampil seperti dewa di bawah mistar. Dan malam ini, satu penyelamatan bisa menjadi perbedaan antara kemuliaan dan kehancuran. PSG mungkin harus tampil tanpa Ousmane Dembele yang belum pulih sepenuhnya dari cedera. Tapi bukan berarti mereka kehilangan taji. Bradley Barcola siap mengisi kekosongan itu dengan kecepatan dan instingnya. Di sektor pertahanan, kecepatan Achraf Hakimi dan Nuno Mendes menjadi senjata yang mematikan dalam transisi. Sementara itu, Inter bertumpu pada para jenderal mereka, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, dan trio bek berkelas, Alessandro Bastoni, Benjamin Pavard, dan Stefan De Vrij. Di pinggir lapangan berdiri sosok yang tak pernah panik di bawah tekanan, Simone Inzaghi. Ia tahu bahwa final bukan hanya soal permainan, tapi tentang membaca detik-detik krusial dan mengeksekusi keputusan yang menentukan nasib. Pertarungan ini bukan hanya soal strategi. Ini tentang keberanian, tentang keyakinan, tentang siapa yang paling kuat saat tekanan datang menghantam. PSG ingin mengukir namanya sebagai kekuatan baru Eropa, membungkam mereka yang meragukan. Inter ingin membuktikan bahwa kejayaan mereka bukanlah cerita masa lalu, melainkan bab yang terus berlanjut.